Baik, ibu-ibu masih semangat bu? Kurang bu ya? Harus tetap semangat bu. Kita ini mengikuti pertemuan P2K2 bu. Tetap harus semangat bu ya. Baik ibu-ibu, uh, ini di langkah yang keenam, cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Jadi ibu-ibu, ini kita lihat ada sebuah cerita anak tidak mau sekolah bu. Itu coba kita buka buku pintarnya di halaman 22 bu ya. Ini ada cerita anak tidak mau sekolah. Tolong didengar semua bu ya. Ada buku pintarnya semua bu? Iya ada bu ya. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina sebagai tetangga. Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersamanya. Dan Ibu Ati hanya termenung, dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi, bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Baik ibu, kan kita sudah mendengar isi cerita tadi bu ya. Jadi setelah mendengar cerita Nina tadi, apakah ada pengalaman ibu di kalangan ibu di kampung yang seperti cerita yang kita baca tadi bu? Cerita kita lihat tadi, cerita anak tidak mau sekolah, ada bu? Mungkin dari cerita tadi siapa yang bisa menyimpulkan apa isi cerita dari cerita Ibu Endah tadi? Ya bu, Ibu Reni, bagaimana tanggapan ibu? Ya bu, berarti bagus sekali bu, tepuk tangan buat Ibu Reni. Berarti ibu si Nina ini melakukan kekerasan terhadap dia karena dia tidak mau bersekolah. Tetapi yang perlu kita pahami di sini, kita harus membujuk dia baik-baik. Jangan selalu dengan kekerasan. Jadi kita harus membujuk supaya dia mau bersekolah. Begitu ya bu, sudah dipaham? Ya baik bu. Jadi kalau misalnya ada nanti cerita yang seperti ini bu, tolong nanti bu kita harus mendekati dulu anak itu, kita ngomong baik-baik, dan kita terus memberi semangat kepada dia supaya dia bisa masuk sekolah lagi. Dan seterusnya kita lihat ada sebuah film kisah si Aska dan kisah si Geni. Ini bisa kita, karena tidak bisa kita putar film, kita buka di buku pintar di halaman 25 ya bu. Ada bu? Ya, ini ada potongan-potongan cerita kisah si Aska dan kisah si Geni. Ini menceritakan tentang
film pencegahan kekerasan seksual ya. Yang pertama, ibunya, dari isi film ini bisa kita simpulkan ibunya menegur dan memberitahukan kepada anaknya harus berhati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberi sesuatu jika tidak dikenal. Jadi seterusnya, tolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak jelas. Nah, ini adalah kisah si Aska ya, Aska yang diberitahu oleh ibunya bahwa apabila ada seseorang yang mau ajak ke tempat yang agak sepi, itu harus ditolak ya, dan harus meminta tolong. Dengan seterusnya dia harus lari, jangan di situ terus, dan sampai apabila terjadi kekerasan seksual itu anak itu harus kita bawa terus ke konsultasi ke psikolog bila sudah terjadi perlakuan salah untuk pemulihan. Jadi apabila memang sudah terjadi, kita harus segera membawa dia ke ahlinya ya, dan kita harus ingat nomor pengaduan apabila terjadi kekerasan seksual. Itu ada nomornya itu Bu, nomor pengaduan polisi 110, KPP PA pengaduan, ada nomornya ini Bu ya. Ini tolong dicatat Bu, nomornya diingat Bu. Apabila terjadi kejadian seperti tadi ini, tolong dihubungi Bu ya. Sudah dipahami Bu? Ibu Ita sudah dipahami? Ya Bu. Jadi kesimpulan Bu dari pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat itu bisa kita lihat di buku pintar 23, 24 dan 26 ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya ibu-ibu, hal-hal praktis yang perlu kita ketahui untuk keluarga ya Bu. Yang pertama, ajarkan anak kita mengenal bagian tubuh yang sensitif, yaitu seperti mulut, leher, dada, daerah selangkangan dan pantat. Kedua, ajarkan anak untuk mengatakan tidak ataupun jangan atau kabur ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Ketiga, pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Nah, jadi walaupun dia